ketika kita buka, nah untuk optic drive-nya ini sudah di replace menggunakan Pico Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah konsol retro lagi ya. Dan seperti apakah isinya, langsung saja kita mulai unboxing sama-sama. Oke, ini adalah sebuah konsol retro yaitu PS1. Cuman untuk unit PS1 ini kondisinya spesial ya, karena sudah dimod menggunakan Pico Station. Bagi yang belum tahu Pico Station itu adalah sejenis optic drive emulation atau biasa disingkat dengan OD yang versi harganya itu murah ya. Cuman untuk instalasinya ini tidak plug and play, jadi perlu mensolder di bagian motherboard dari PS1. Dan ini saya membeli yang sudah versi terpasang Pico Station ya, karena saya tidak bisa memasangnya sendiri. Dengan pemasangan Pico Station ini sendiri, sehingga PS1 ini bisa membaca file game-game dari micro SD. Jadi seperti layaknya hard disk internal ataupun eksternal pada konsol PlayStation 2, PS3 CFW ataupun PS4 yang versi hand ya. Untuk harganya sendiri, PS1 Pico Station ini tidaklah murah ya, berkisar antara 1 juta rupiah. Dan untuk lebih detailnya kita akan cek bagian fisiknya. Jadi secara keseluruhan ini masih sama dengan PS1 Fat lainnya. Dan tombol-tombolnya juga tetap berfungsi ya, seperti tombol power, tombol reset maupun tombol opennya. Jadi bagian fisiknya seperti ini. Ini masih normal semua, masih memakai AV. Dan seperti ini, untuk seri PS1-nya adalah SCPH 9000. Seperti ini ya, jadi masih normal seperti PS1 lainnya. Cuman ketika kita buka, nah untuk optic drive-nya ini sudah di replace menggunakan Pico Station. Dan di sini ada micro SD-nya ya. Nah, ini juga terbuat dari 3D print, jadi agak hati-hati juga ya. Ini di sini saya mendapatkan 8 GB dan ini sepertinya bisa support hingga 128 GB ya. Dan micro SD-nya juga berpengaruh juga, minimal untuk spesifikasinya adalah kelas 10 dan pastikan write dan read speed-nya itu lebih tinggi, lebih cepat, itu bakalan lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan coba langsung tes dan mainkan beberapa game dari Pico Station PS1 ini. Untuk PS1 Pico Station-nya sudah selesai saya setup. Sekarang kita akan nyalakan ya dengan menekan tombol powernya. Oke, muncul loading screen awal khas dari PS1. Dan saat di capture, untuk resolusi dari PS1 Pico Station ini tidak ada bedanya dengan yang original ya. Oke, kita sudah masuk di list game dari PS1 Pico Station ini. Jadi untuk di memori 8 GB ini bisa terisi sekitar 16 game ya. Sebenarnya tergantung dari besar gamenya, karena rata-rata itu di 500 MB untuk satu game PS1. Oke, ini di sini ada game Bloody Roar, Colin McRae, Crash Bandicoot, Crash Team Racing, Digimon Rumble, Gran Turismo 2, Jackie Chan,
Metal Slug, NASCAR Rumble, Pepsi Man, Road Rash, Super Shoot Soccer, Tekken 3, Smackdown 2, dan Winning Eleven 2002. Dan ini bisa kita tambahkan cover ya sebenarnya. Cuman untuk file covernya ini sangat susah. Jadi di sini ada yang ada covernya dan ada yang tidak. Dan untuk mengisi file dari Picos Station ini, kalian mendownload yang versi redam ya. Karena yang versi CHD, filenya itu agak susah untuk dibaca. Jadi yang pasti aman tuh di file redamnya. Tentunya untuk jenis file yang bisa dibaca di Picos Station ini, yang jenis filenya adalah bin ataupun Q. Oke, dan kita langsung saja coba untuk bermain salah satu gamenya ya. Kita akan coba Tekken 3. Di sini saya akan memilih regular boot. Oke, dan kita akan tunggu. Jadi saat masuk ke gamenya ini tetap ada loading screen awal khas dari PlayStation 1 layaknya kita memainkan game PS1 yang original ya. Dan overall untuk loading gamenya ini berjalan dengan normal dan lancar ya. Tidak ada kendala sama sekali. Lalu untuk controllernya juga rasanya seperti memainkan PS1 versi original. Tidak ada lag ataupun jeda ya, sangatlah normal sekali. Selanjutnya untuk di game kedua kita akan tekan tombol powernya ya, karena jika kita menekan tombol reset ini bukan kembali ke menu awal Picos Station, melainkan mereset kembali ke menu awal dari game yang kita pilih tadi. Seperti ini contohnya. Nah, kembali ke game Tekken tadi ya ketika menekan tombol reset. Jadi untuk memilih game lagi kita perlu mematikan dulu konsolnya, lalu kita hidupkan lagi. Oke, kita sudah masuk di daftar gamenya. Kita akan coba mainkan game kedua ya, atau game berikutnya. Saya akan mencoba game Winning Eleven. Oke, kita coba game kedua. Ini adalah Winning Eleven 2002. Dan untuk loadingnya ini berjalan normal dan lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. Layaknya bermain PS1 original. Untuk tombol-tombolnya juga enak, tidak ada delay juga.
さあこのまま攻め上がれるか。ジェラード。ゴール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 ゴ
ゴールゴールアンビリバブルゴール先制点を奪われてしまいました。さあもう一度見てみましょ Oke, う。 selanjutnya kita akan tes untuk game terakhir ya. Dan untuk game terakhir yang akan saya tes yaitu game racing ya, NASCAR Rumble. Oke, untuk game NASCAR Rumble ini berjalan normal dan lancar ya, layaknya PS1 yang original. That hurt. Big air! Big air! You're invincible! Dan sekarang saya akan mencoba memory cardnya, apakah tetap bisa ya berfungsi di PS1 Pico Station ini. Oke, kita masukkan ke sini, lalu kita tekan memory card, dan wow, ini kebaca ya untuk memory cardnya. Jadi kita bisa mengcopy dan juga men-save game layaknya PS1 original. Oke, dan begitulah untuk unboxing dan tes PS1 Pico Station ini. Jadi overall ini tidak ada bedanya dengan PS1 original, cuman metode load gamenya ini lebih praktis ya, dan juga lebih mudah karena menggunakan sistem OD yang menggunakan penyimpanan micro SD, sehingga kita bisa dengan mudah mengcopy paste game-game PS1 secara simple dan enak ya. Untuk tombol-tombol dari PS1 maupun kontrolernya, lalu juga memory card ini tetap bisa dimainkan, dan untuk di controller kedua juga ini tetap bisa dimainkan ya layaknya PS1 original. Jadi rasanya tidak ada beda sama sekali, cuman enaknya ini sudah bisa mainkan game-game yang non original ataupun bajakan dengan sistem memori internal micro SD seperti ini. Untuk sedikit kekurangan dari PS1 Pico Station ini yang saya rasa adalah loading screen awalnya ini yang terasa agak sedikit lama ya. Mungkin apabila kita ganti micro SD-nya dengan write speed-nya yang lebih cepat, mungkin untuk waktu loadingnya ini bakalan semakin lebih pendek lagi. Untuk grafiknya juga tidak ada perubahan sama sekali, namun sayangnya untuk harganya ini masih tergolong cukup mahal ya untuk saat ini, karena ini bisa menyentuh 1 juta rupiah untuk mesin saja. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.